izinkan kita menyampaikan sedikit saja berkaitan dengan kaifiyahipun, fikihipun wonten ing wulan Ramadan punika. Yang paling penting para rawuh, monggo rukunipun ingkang namung werni kalih jangan sampai tertinggal. Jangan sampai kemudian terlupakan karena urusan rukun adalah sesuatu yang menjadikan sahnya ibadah dan tidak bisa diganti dengan apapun. Oleh karena itu rukun puasa hanya ada 2. Ingkang pertama niat, yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamipun surya. Ada 5 yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama poso kok ngapusi karo bojone, ngapusi anake, ngapusi tanggane, ngapusi anak buahe dan lain-lain. Al-kadzibu. Nomor kalih wal ghibah. Yang kedua adu domba. Adu coro ora oleh. Adu ayam mon mboten angsal ngadu domba. Apalagi mencari-cari kesalahan orang lain. Ngomongake eleke wong, boroke dhewe tutup-tutupi. Sekali borok ya tetap borok. Ghibah. Yang ketiga namimah. Adu-adu. Ghibah kowe ngomongke eleke piantun sanes. Namimah itu adu domba. Wal yaminul ghamus ingkang kaping sekawan boten sanes sumpah palsu. Yakin nyarak teko jebul ora. Mula kalau berjanji katakan insya Allah. Ketika Gusti Allah meridhoni ndak ada halangan saya akan berangkat. Jangan sampai kita berjanji tapi khianat, tapi palsu, tetapi ora ono buktine. Yang kelima, wan nadharu bisahwatin. Melihat apa saja ingkang nukulaken nafsu syahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana siyam rahmatan lil muqinin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibni adama lahu illa as-shaum. As-shaumu li wa ana ajzibih. Al-hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim,
para ulama, para sesepuh ini sepuh yang senantiasa kita muliakan, juga kita takzimi. Jamaah pengajian Al-Muttaqin DHC 45 Kabupaten Temanggung, para pengurus yang senantiasa kita hormati, hadirin hadirat, mukminin mukminat rahimakumullah. Yang pertama dan utama tentunya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah di pagi yang kermun ini, tepatnya tanggal 7 bulan Ramadan 1447 Hijriyah, bertepatan tanggal 25 Februari 2026. Kita bersama-sama dipertemukan dalam satu majelis yang insya Allah mubarakah. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita sekalian minad dunya hattal akhirah. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah atas Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman yang senantiasa kita harapkan syafaatnya mulai di dunia ini, utamanya besok di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita sekalian digolongkan oleh Allah yang akan berkenan mendapatkan syafaatnya. Yang ketiga, izinkan kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa tahun ini. Mudah-mudahan kita sekalian betul-betul menjadi umat yang dinilai la'allakum tattaqun. Sebagaimana firman-Nya yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah memanggil kita sekalian ketika penghujung bulan Sya'ban habis, maka bulan Ramadan terbit. Alhamdulillah, ada yang dimulai hari Rebo dan ada yang memulai hari Kamis. Sama-sama semua mempunyai dasar dan keyakinan yang kuat. Mudah-mudahan kita sekalian bisa menyelesaikan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin hadirat rahimakumullah, izinkan pada pagi hari ini yang kedua kalinya saya Ibu tadi pagi bersama-sama jamaah kuliah ba'da subuh wonten ing Desa Mbalirejo, Kecamatan Telogomulyo. Jam 6:30 sampai rumah. Siap-siap jam 8 persis sampai di Gedung Juang. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Karena ini pertemuan pertama di bulan Ramadan, izinkan kita bersama-sama mengungkit dan mengingat kembali agar jangan sampai fikih Ramadan yang betul-betul sudah kita lalui setiap tahunnya tapi tidak terlupakan. Sehingga izinkan kita menyampaikan sedikit saja berkaitan dengan kaifiyahipun, fikihipun wonten ing wulan Ramadan punika. Yang paling penting para rawuh, monggo rukunipun ingkang namung werni kalih jangan sampai tertinggal.
Jangan sampai kemudian terlupakan karena urusan rukun adalah sesuatu yang menjadikan sahnya ibadah dan tidak bisa diganti dengan apapun. Oleh karena itu rukun puasa hanya ada 2. Yang pertama niat, yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamipun surya. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Rewel sedaya Bu, bokong rewel, dengkul rewel, tungkaan rewel. Alhamdulillah nggih. Bersyukur tapi masih ketemu dengan Ramadan tahun menikah. Yang pertama niat. Urusan niat menikah urusan yang sangat urgent. Karena baginda Rasul menyampaikan innamal a'malu binniyat. Sungguh segala ibadah yang kita lakukan menika tergantung kalian niat kita. Mila sinten kemawon ingkang berhijrah niatipun ini betul-betul namung mentaati dhateng Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ketaatannya diterima, yang lainnya pun akan ngintil. Tapi kalau niat kita menika mboten leres, maka itu saja yang akan diberikan. Lah berkaitan dengan bulan Ramadan, baginda Rasul bersabda, la siyama liman lam yafridhu minal lail. Sahih hadisnya. Tidak sah puasa seseorang yang tidak diawali dengan niat pada malam harinya. Oleh karena itu alhamdulillah kita sudah memberikan bumbu Ramadan, bumbu-bumbu puasa, bunga-bunga puasa menika dengan berbagai kegiatan. Sebagaimana yang sering kita dengarkan dahulu ketika kecil Ibu, lagunya Bimbo itu kan kaitannya dengan puasa kan. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Puasa. Maka harus diawali dengan niat. Karena tidak sah kalau tidak diawali dengan niat. Maka itulah dasar hukumnya yang sahih hadisipun. Mila para ulama salaf asring maringaken pelajaran saking dene pentingnya niat, kadang-kadang niate menika ngantos tiap malam dijamak. Sudah nawaitu soma ghadin, masih ditambah niat ingsun poso ing dina sesuk. Saya niat berpuasa esok hari nggih. Untuk melaksanakan perintah Allah. Ini wajib karena Allah, ada yang ditambah menapa? Setunggal tahun penuh hadhis sanati, di tahun ini mulane ana sing keri, muga-muga betul-betul sudah terjamak. Lah nika mula saking pentinge bar traweh pun niat. Bibar dahar sahur niat malih Ibu, saking pentingipun. Yang kedua meninggalkan hal-hal ingkang waget batalaken siam. Urusan membatalkan puasa saya yakin kita sekalian sudah paham betul. Mulai saking nglebetaken menapa kemawon lewat bolongan songo ngantos dumugi murtad. Ada gila walaupun sebentar, ada pingsan sepanjang hari, ada menstruasi, ada berkumpul atau bersetubuh di siang hari.
Walaupun dengan suaminya, dengan istrinya, tapi siang-siang menika membatalkan puasa, bahkan dendanipun berat. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang lebih penting lagi ada perkara yang dimakruhkan. Makruh benten dengan sunnah. Kalau sunnah bisa melakukan, Ibu dapat pahala. Makruh ini kok ketika kita itu menopo ndak bisa kemudian tidak melakukan, ya ndak apa-apa, wong ndak dosa kok. Tapi nek kita bisa meninggalkan, alhamdulillah, itu makruh kan ngaten. Kalau kita bisa meninggalkan. Menopo kemawon, pertama berkumur-kumur yang bersangatan. Kumur ning kebangetan, bahkan listerine biasane kita sak cret, wah ping pirang-pirang. Nek cara jurang ki ping 50 buntet. Untuk menghindari menapa bau mulut. Padahal kan jelas piantun ingkang siam mesti biarpun kumurnya minimal itu ping gangsal nalika kita nindakaken wudu, syukur lebih itu pun tetap akan bau. Maka salah satu di antara 5 perkara yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad ingkang nindakaken siam adalah bau mulutnya orang puasa. Besok di hadapan Allah, besok di yaumil qiyamah akan wangi melebihi wanginya minyak misik, minyak kasturi, minyak yang paling wangi. Shadaqallahul adzim. Yang kedua, mencoba rasa. Ngicipi jangan. Ngicipi es buah, ngicipi kolak, mencoba rasa. Sekedar di lidah, tidak sampai di leher. Mencoba. Setelah mencoba dikeluarkan dan kumur. Kan tidak ada yang tertinggal. Itu adalah makruh. Nek saged sampun waget niteni, lebih baik kurang asin mangke nek didahar gampang nambahi timbang kasinen marai darah tinggi. Nggih, ngoten. Jadi kalau kita bisa meninggalkan, kenapa tidak? Ngaten. Langkung sae. Kemudian yang ketiga adalah cacar, sontek, berbekam. Itu juga termasuk makruh. Kalau saja kita siap dan kuat menunggu setelah berbuka puasa, langkung sae. Tapi nalika kok kedah, wah aku ki ora tutuk. Aku kudu tenan iki. Apa suntik misalipun, suntik biasa wonten ing bokong ngaten. Tapi saknika kadang-kadang ada suntik menapa vitamin dan lain sebagainya. Menika kan dampaknya kan beda jauh. Oleh karena itu ketika kita sedaya waget ngampet ngantos dumugi bakda salat maghrib langkung sae. Hadirin hadirat rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ngendika wonten ing hadis qudsi. Rasul bersabda, kullu amali ibni adama lahu illa as-shaum. As-shaumu li wa ana adzibi. Seluruh amal Adam itu adalah baginya. Illa shaum, kecuali puasa. As-shaumu li, puasa itu adalah ibadah hamba-hambaku ingkang dipun peruntukkan. Hanyalah Allah yang tahu dan yang melaksanakan. Wa ana adzibi, qudsi menika. Allah ngendika, aku sendiri yang akan memberikan pahala.
Ngelehipun somo Bapak 14 jam. Sama, tapi pahalanya beda-beda, tergantung kita sekalian yang mensikapi dan menggunakan ibadah puasa ini untuk apa saja. Enjang-enjang kagem jamaah, kagem tadarus, kagem kuliah, kagem pengajian, mangkeh kondur kagem menapa sorogan kitab lan sak panunggalane bibar nika mencari pangupa jiwa, kemudian kagem masak dan lain sebagainya. Alangkah indahnya, alangkah banyaknya pahala yang kita kumpul. Tapi di sisi lain ketika jenggelek melek ngantos sumuruping srengenge anane kok mengorok wae jare mireng Bapak Yai ngendika naumus saum ibadah. Tidurnya orang berpuasa ke ibadah. Niku nek dipandingake iya, nek dibandingake meleke maksiat. Maka disinilah bedanya. Ibadah-ibadah di luar Ramadan dengan ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan. Mula Gusti Allah anggen ngendika as-saumu li wa ana adzibih. Puasa para hamba itu hanyalah untukku Allah. Dan aku Allah yang akan memberikan pahalanya. Kupluk padha irenge ning beda ganjarane. Oleh karena itu kita diingatkan jangan sampai kita berpuasa tapi pahala puasanya melajar. Pahala puasanya hilang, pahala puasanya tidak kita peroleh. Karena sekian abad yang lalu baginda Rasul sampun ngendika. Menapa pangendikanipun Kanjeng Nabi? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak muslimin muslimat itu ketika Sya'ban habis, Ramadan datang berbondong-bondong, bersukaria. Berbahagia menyambut bulan Ramadan dengan gegap gempita. Kam min shaimin. Bahkan di atas 90% muslimin muslimat berpuasa. Tapi Kanjeng Nabi nerasakan laisa lahu min siyamihi. Tapi banyak sekali di antara mereka yang berpuasa pahalanya lari. Tidak mendapat pahala, dia hanya dapat lapar dan dahaga saja. Ngeleh kalih ngelak kemawon. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Ibu kita sekalian tidak termasuk ewonipun umat ingkang dipun ngendikaaken Kanjeng Nabi kala wau. Aja ngantek muspro, wis ngeleh, wis sahur, wis buka ngetakur, tapi kok ora oleh ganjaran. Percuma kita sedaya. Mila caranya memang seluruh ibadah yang kita lakukan harus dilandasi ilmu. Karena ilmulah yang akan bisa menyempurnakan ibadah kita. Karena ilmulah yang akan menuntun kita menuju cahaya dan hidayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hilang?
Kenapa tidak berpahala? Dia puasa, tapi satu. Esok gedok, sak sore bende, jadi depos saya. Depos ke bahasa jurang. Tukang ngapusi ini kalau. Kata Nabi, khamsatu asya'a tuhbitus shaum aitu betilu thawabahu. Ada 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Jadi membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, gugur kewajiban kita berpuasa. Tapi kalau pahalanya hilang kan rugi Ibu. Padahal Al-Baqarah ayat 183 Allah menghendaki la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian takwanya meningkat, ketakutan dan ketaatannya kepada Allah semakin melekat di dalam dada, tidak akan terguncang oleh gangguan dan hambatan apapun. Tapi nek pahalane lunga, kita kan berharap kita ini berburu ribet itu ya pahala. Kalau bekerja ribetnya gaji. ASN ribetnya bulanan. Bakul ribetnya baten. Kita beribadah di samping menggugurkan kewajiban kita juga kepingin pinaringan hadiah saking ngarsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala ingkang arupi pahala. Mula ada 5 yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama, poso kok ngapusi. Ngapusi karo bojone, ngapusi anake, ngapusi tanggane, ngapusi anak buahe, dan lain-lain. Al-kadzibu. Nomor kalih wal ghibah. Yang kedua, adu domba. Adu coro ora oleh. Adu ayam mon mboten nangsal, ngadu domba. Apalagi mencari-cari kesalahan orang lain. Ngomongake eleke wong, boroke dhewe tutup-tutupi. Sekali borok ya tetap borok. Ghibah. Yang ketiga namimah. Adu-adu. Ghibah kowe ngomongke eleke piantun sanes. Namimah itu adu domba. Wal yaminul ghamus ingkang kaping sekawan boten sanes sumpah palsu. Yakin nyarak teko jebul ora. Mula kalau berjanji katakan insya Allah. Ketika Gusti Allah meridhoni ndak ada halangan saya akan berangkat. Jangan sampai kita berjanji tapi khianat, tapi palsu, tetapi ora ono buktine. Yang kelima, wan nadharu bisahwatin. Melihat apa saja ingkang nukulaken nafsu syahwat. Jadi tidak harus melihat cewek cantik, Pak. Kadang-kadang sekarang melihat gambar, melihat film, melihat apapun kadang-kadang. Bahkan melihat makanan yang dadosaken luar biasa, tukul keinginan untuk mengumpulkan yang banyak. Ini adalah lantaran Allah mengurangi pahala puasa. Shadaqallahul adzim. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama menuju kepada ibadah puasa untuk bisa meningkatkan bukan tambah harinya, tetapi tambahlah kualitas ibadah puasa kita sekalian. Kenapa kita mengajak kita sekalian untuk menambah kualitas? Karena Baginda Rasul menyampaikan begini, Pak. Kalau sekiranya
umat Muhammad itu tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, mesti umat Muhammad akan mohon kepada Allah setahun berdekat dipun dadosaken Ramadan. Kalau umatku tahu, ini kata Nabi. Hadisipun berbunyi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau antakuna sanata kullu Ramadan." Kalau sekiranya manusia itu memahami apa yang ada di bulan Ramadan, mesti mereka kepengen seluruh tahun minta dijadikan Ramadan. Saking dene Ramadan menika sae luar biasa. Mula asring disebut Syahrul Rahmah, Syahrul Quran, Syahrul Barakah. Puncaknya adalah Syahrul Maghfirah. Pripun wong dosa sak gedene gedung Gunung Sumbing Gusti Allah janji tak ngapura menungso, aja kuwatir. Tapi syaratnya man soma aiman qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mula zaman Kanjeng Nabi wonten seorang laki-laki Majusi yang nek mboten sasi Ramadan blas ra tau ngibadah. Tapi begitu Ramadan masuk, Masya Allah, salate dikodok, ditanglet ya, sampean ora tau poso, ora tau salat, ora tau ngibadah, lah saiki kok sibuk. Kata seseorang menjawab, ini adalah bulan ampunan. Aku menghormati bulan Ramadan. Sehingga Masya Allah, Gusti Allah nampi tobatipun. Gusti Allah golongaken min ahlil jannah. Amin. Allahumma amin. Apa kata Nabi? Li'annal hasanata mujtami'atun. Kenapa? Kalau umat manusia paham tentang rahasia Ramadan, mereka akan mohon kepada Allah agar dijadikan Ramadan semua. Karena satu, ternyata seluruh kebaikan, seluruh kebajikan dan keutamaan berkumpul di dalam bulan Ramadan. Mula sebutannya kalau wau ibu kata Syahrul Quran, ya Allah, Syahrul Barakah, Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmah, Ramadan. Bahkan puncakipun Ramadan wonten Al-Qadr. Allah ngendika Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Itu adalah puncak. Satu malam, tapi lebih utama dari 1000 bulan. Kirang nopo Bapak? Alangkah ruginya ketika kita ketemu bulan ini kok kita tidak berbondong-bondong menghormati, ngeroyok, ngerebut pahala yang Allah berikan kepada kita, hamba-hamba Allah, umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, karena seluruh kebaikan berkumpul di dalamnya. Wasaniyatu watta'ata maqbulatun. Ketaatan Ibu, ketaatan kita, Kanjeng Nabi janji akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang sasi poso, belajar tajwid, diterima Ibu.
Nang sasi poso belajar pesolatan, nang sasi poso belajar loman, nang sasi poso belajar sabar. Masya Allah. Wa ta'ata maqbulatun. Ketaatan hamba janjinya. Anak Kanjeng Nabi janji itu tidak pernah suloyo. Yang ketiga, wasalisu wadda'awat mustajabah. Permohonan para hamba. Dongonipun para kawulanipun pangeran, janjinipun mustajabah. Allah janji. Menika sinkron kalian firmanipun. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Al-Qur'an. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya Allah. Sinten piyantun ingkang berdoa, ingkang memohon mustajabah, maka berdoalah setelah buka puasa, setelah dahar sahur, ba'da asar, ba'da maghrib, mohonlah kepada Allah. Apalagi di sepertiga malam. Ya oleh wungun dalu nggih angsal dahar sahur nggih mboten telat subuhane. Ketiga. Yang keempat, wadzunuba maghfuratun. Kebaikan berkumpul, ketaatan diterima, permohonan dan doa dikabulkan, maka dosa atau tobatnya para hamba ning sing boten tobat sambel Bu, nek tobat sambel ngono mesti baleni meneh, tapi sing kapok betul-betul kaya sahabat Masoha, aku wis oraan galak meneh sesuk arak dadi mbah sing welas asih, sing kasih sayang karo anak putune. Aja ngantek anak putu ngecap mbahku galake pol kaya macan. Tobat-tobate napa? Nasuha. Tobat ingkang temenanan, tobat saking kemungkaran, tobat saking keburukan, tobat saking pedamelan-pedamelan ingkang awon, ingkang rumiyin kulino kita lampahi. Wadzunuba maghfuratun. Dosa saja Allah janji aku ampuni. Kalau wau sahihipun. Man qoma ay man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang lalu pun akan diampuni, tapi kapok. Wong wis tuwek kok jarak selingkuh, erak golek apa? Wis tuwek kok jarak minum, rasane enak sepira. Tobat tok menungso tobat. Tobat dari ngersula, tobat dari sakit hati, tobat dari berbagai kemungkaran ingkang asring mencok wonten ing pribadi kita sedaya. Yang kelima, baginda Rasul ngendika wal jannatu mustaqatul lahum. Surga saja merindukan mereka. Surga saja rindu kepada hamba-hamba Allah yang tahu diri memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Mila monggo Ibu, ya Allah luar biasa. Manfaatkan betul. Ampun ngantos sibuk learak gawe antari. Sibuk learak gawe roti keju, tapi sibuklah diri dengan ibadah. Napa malih wong saiki apa-apa ya wis disiapi, timbangane reget kabeh umbah-umbah. Halah, wong tuku sekilo ae mulai sing kemlotak tekan kemremes
wis disiapake nang pasar kabeh. Kepara mboten wonten peken Ibu, malah sak menika dari rumah ke rumah. Wong gek sauran ya wis ditawani. Badhe napa GoFood nggih monggo. Nggih, badhe panganan lebaran, badhe perabot rumah, sampai ke rumah diantar. Kurang napa? Kurang duwite wae sing akeh. Menggantol luntu nek orang duwe alate. Mula duit kuwi nek duwe ora awet. Duit kuwi ndadekake berbagai hal. Saged mempercepat ke surganya Allah, tapi bisa menggelincirkan manusia ke jurang neraka. Tergantung ingkang nyekeli, tergantung ingkang ngecakaken, ingkang naminipun arto. Hadirin hadirat rahimakumullah, surga saja rindu. Lah siapa yang dirindukan surga? Nek mboten wulan siam Ibu, kita yang berharap surga. Kadang rengang-rengang saja kita kepengen surga. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi Abu Nawas. Fahabli taubata waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azim. Kalau engkau tidak memaafkan ya Allah, saya pasti akan rugi. Hanyalah ampunanmu yang kami harapkan ya Allah. Karena kalau di neraka saya tidak kuat. Tapi kalau saya ngomong ahli swarga, ijeh sok ngangluh, ijeh sok daglek ibadahe, ijeh sok jotaan, ijeh sok karo cawak. Napa ora bekti karo wong tuane, ora apik karo bojone, kandhani sak kecap jawabane 35. Malu saya mengatakan ahli surga, masih sering berbuat maksiat, masih melanggar larangan-larangan Engkau ya Allah, tapi anugerah Rahman dan Rahimmu, ampuni dosa kami ya Allah. Terimalah ibadah kami walaupun sedikit. Maka kita berharap DP-DP nek boten Ramadan. Begitu Ramadan kata Nabi, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. 1, dalil Quran, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa shaimina fi syahri Ramadan. 4 golongan yang dirindukan. Siapa? 1, orang-orang yang suka membaca Al-Qur'anul Karim. Kalau mau tenggen mobil niku buka HP, nggih, ketemu dengan apa itu broadcastnya, YouTube-nya siapa. Nggih, memberikan pelajaran rumah tua ratusan tahun dihuni oleh nenek usia lebih dari 100 tahun yang hafal Al-Qur'anul Karim. Nggih, cuma judule kula dereng ngertos isine jerone, tapi pun enten gambare simbah-simbah. Mbah, napa mawon daleme mboten enten napa-napane, rumah kula pun bobrok kabeh niku. Sing ajeng tak paringi dereng dandani, kula ming gadah niki, napa niku Mbah ming gadah Al-Qur'an. Dina-dina kula nggih ming niku mawon. Mbah saged maos, saged. Tapi diwaos Mbah, lah kok gledek kok mboten beto soca Mbah, mboten kula mboten beto kacamata. Jebolane apa? Diken cobi surat Toha, surat Ar-Rahman, surat Yasin jebolane nglotho. Nggih. Yang pertama dalil Quran. Sebab Ibu 5 ayat dibaca, 5 ayat setiap pagi. Ya Allah, luar biasa.
Sebab bacaan kita ini nanti besok di hari kiamat akan menjemput kita. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Wacanan Quran, he bapak-bapak niku ket biyen pun mireng ning cobi goleki siji loro sing gelem buka. Angel banget bapak-bapak ki lho nek kon deres. Iqra'ul Qur'an kata Nabi. Sukalah kamu sekalian membaca Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya bacaanmu nanti akan menjemputmu di hari kiamat, memberikan syafaat bagi pembacanya. Maka definisi Al-Qur'an menurut bahasa adalah bacaan. Tapi menurut istilah syar'i, wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia supaya bahagia dari dunia sampai akhirat, dan bagi yang membacanya dinilai sebagai ibadah. Shadaqallahul adzim. Semua kitab tidak ada yang seperti itu. Tapi wa nakhussu khususan Al-Qur'anul Karim, bagi yang membacanya niki pun dados ngibadah. Ingkang dereng hafal, dereng paham tajwide, mirengaken putra wayah maos Al-Qur'an, ganjarane padha ora ngelongi sing maca. Shadaqallahul adzim. Oleh karena itu marilah kita biasakan untuk membaca, untuk mempelajari dan memahami Al-Qur'anul Karim yang selanjutnya kita pedomani dan kita jadikan imam dalam segala situasi dan kondisi. Yang kedua, wa hafidhil lisan. Ternyata surga kangennya ibu bukan dengan yang cantik, bukan dengan yang gagah. Bukan dengan yang tua, bukan dengan yang muda. Tetapi dengan hamba-hamba Allah yang ketika ketemu bulan Ramadan, mereka akan mengunci lesannya. Tidak akan dibuka kecuali mengutarakan kalimat-kalimat yang baik. Kalimat yang manfaat, kalimat yang menyejukkan hati orang-orang yang mendengarkan. Bahkan Gusti Allah anggenipun gambaraken pentingnya lisan membandingkan dengan derma. Pak, kok mendel mawon Pak? Kula niku banter karena waktunya jam 09.00 njur pun leren. Haniki pun jam 09.00. Dereng tekan gonge nggih. Kenapa? Kan ngaten. Kenging nopo? Saking pentingnya lisan. Yang dicari adalah siapapun. Laki, perempuan, jelek, bagus, nggih, kaya, miskin. Yang dia mempunyai mulut tapi tidak sembarangan ngomong. Wa hafidhil lisan. Orang-orang yang senantiasa menjaga lisan. Mula wonten surat Al-Baqarah ayat 263. Akhiripun Al-Baqarah 263 Allah ngendikaaken bismillahirrahmanirrahim qaulun ma'rufun
wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Allah. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik dan pemaaf itu lebih baik kata Allah. Iku khairun, itu lebih baik. Ucapan yang baik, jadi ucapan yang keluar dari mulut setan negrang ingkang sae. Dan pemaaf itu lebih baik daripada orang yang berderma tapi sangat menyakitkan hati orang yang diberi derma. Dia sedekah ngeneine 2.000 ngomyange 5 menit urung entek. Ya. Ada tarian, ini Ramadan untuk neneng-neneng, ngenai, naming tukang nggawa catetane niki, wah aku jan sesuk wegah nek rono, aku diceramai ngantek setengah jam. Nyakit banget, padahal ya wis ditulis, tidak akan diselewengkan. Tapi Masya Allah, dia derma tapi dia menyakitkan hati. Tapi Kanjeng Nabi, Gusti Allah tasih mengibaratkan qaulun ma'rufun wa maghfiratun iku khairun min sadaqati yatba'uha adza. Daripada sedekah tapi nyerik. Maka kalau ibu-ibu lihat di perempatan kan ibu macam-macam je. Itu ya monggo, orang sah karo ngomyang. Nek dedet nei monggo. Nek orang nggih maaf, ngoten ora usah. Dongake wae, muga-muga ana wektune sok ben ora seneng dadi peminta-minta, lebih baik seneng tangane nang dhuwur ke seneng weweh. Aja malah dum-duman ya nesu ae agak kerja bakti. Dum-duman ora nei nek kerja bakti jeki kabeh kowe. Kowe kepengin dadi wong miskin ngoten. Bersukacitalah kita akan bisa menjadi orang yang bisa tangannya di atas sebagaimana pangendikan Nabi al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan itu kalau di atas lebih utama daripada di bawah. Jadilah orang yang ketika tangannya di bawah mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan suatu saat saya bisa menjadi orang-orang yang bisa memberi. Aja sak jege urip ning arek njaluk. Lesan, mulutmu adalah harimaumu. Jaga lesan. Karena lesan ini nentramkan masyarakat bisa, tapi mengguncangkan dunia gampang sekali dengan lesan. Ning nek zaman saiki ditambah jempol. Nek adep-adepan ora kuat, ora tegel, ning nek nganggo jempol tegel. Nomor 3 wamut ainil jian entek wektune jam 9. Yang ketiga ibu, orang yang suka memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi di bulan puasa ibu, kadang-kadang kita ketemu mangsane buka ternyata masih ada orang yang jualan. Jualan apa terpikul, jangan disentak, jangan dimarahi kalau perlu. Jenengan siap mboten, nek siap monggo mriki buka rumiyin. Luar biasa, tumpuk undung ganjarane ketika kita wa mut'ainil jian. Baca surat Al-Baqarah ayat 261. Orang yang berderma Allah akan melipat gandakan 1 biji akan tumbuh 7 untai. Masing-masing untai lipat 100 keporo. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Demikian Allah melipat gandakan pahala. Kadang-kadang mungkin panjenengan sampun ngrasakake Bapak, sekian kita mengeluarkan tapi tidak terasa Allah ngasih rizki di luar sana yang lebih
lebih dari itu, orang mung tikel 700, orang mung tikel 10, maka marilah kita legowo. Doa kita doa yang baik. Sebab janjinya Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha Kaya. Allah Maha mengetahui niat baik masing-masing manusia. Maka jiwa sosial, jiwa kepedulian kita pupuk, kita belajar dari puasa. Sebab puasa menika belajar, ternyata ngelih niku kayak ngene iki rasane. Ibu mon lemes-lemes kabeh gek jam sakmene. Ngelih ki rasane ora penak. Arak nesu mawon kan diampet, Bu. Aja nesu. Engko arak matur ya engko hae. Saiki ki ndak kelong ganjarane. Sak ngoten niku, Ibu. Niku kita merasakan lapar itu ndak enak. Maka ketika kita melihat orang lapar, tukullah kepedulian sosial kita. Memberi, karena dengan memberi hakikatnya adalah tutahhirhum wa tuzakkihim. Tutahhirhum wa tuzakkihim. Sungguh derma itu, sungguh sedekah itu, sungguh mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki itu akan bisa membersihkan dan mensucikan harta secara keseluruhan. Mila menawi mboten dipun dalaken Pak, malah nderek reget kabeh. Sing apik iki dadi melu elek. Maka sukalah kita mengeluarkan sebagian harta. Berikan wa mut'imil ji'an. Yang keempat adalah wasaimina fi syahri Ramadan. Golongan yang dirindukan surga bukan orang yang bahagia masuk poso, wah wis arak perpegan. Ning seneng arak mlebu poso sebab arak ketemu perpegan. Ning sesasi ora poso. Poso ki yo nek nang ngarepe anak bojone engko tindak pasar kliwon golek warung sing tutupi korden. Berarti ngempos kloso. Sirahe ketutupan ning bokonge ketok. Itu tidak dirindukan oleh surga. Tapi kita bahagia, kita merebut, kita melakukan, dan kita melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Hadirin hadirat rahimakumullah, habis persis, cuma sepintas saja, nika sangu yang terpenting. Bu, niki sangu terpenting, enggak apa-apa loh, jenengan rale arak masak kok. Terpenting niki kurang menit mawon, 2 menit mawon. Nggih. Ngendikane Kanjeng Nabi, nggih. Kanjeng Nabi niku ngendika, Gusti Allah menika sampun nate ngendika kalian Nabi Musa alaihi salam. Gusti Allah nate ngendika kalian Mbah Musa alaihi salam. Nggih. Pangendikanipun mekaten. Inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurruhum zulmadani. Sungguh aku berikan 2 cahaya kepada umat Muhammad nanti di akhir zaman. Agar mereka tidak terkena 2 kegelapan. 2 cahaya diberikan agar umat Muhammad, agar baginda Nabi yang disebut minal awwalina wal akhirin, Nabi sak umate niku mboten pikantuk 2 kehinaan atau 2 kegelapan. Wa qala Musa, Nabi Musa matur, ya Rabb, wa madul ma'a wa manurani ya Rabbi. Ya Rabb, 2 cahaya itu apa yang akan engkau berikan kepada Muhammad dan umatnya? Qala, Allah ngendika, 1,
nuru Ramadan wa nurul Qur'an. Pun mangkeh silahkan dicerna masing-masing. Dua cahaya adalah Sayyidus Suhur, 12 bulan ini yang teristimewa adalah Ramadan. Pripun setan naik taleni ya. Ning sing naleni jenengan Pak, nek jenengan ngeculke ayo pancen brakoti. Suargane dibuka lebar, setane taleni, nerakane tutup. Coba kurang nopo Bu? Ampunan disokake lebih utama dari 1000 bulan. Dosa sak gunung sumbing, sak lumahing bumi, janjine di ngapura. Mula cahaya Ramadan. Sungguh rugi orang-orang yang ketemu. Sungguh rugi orang-orang yang ketemu Ramadan sampai habis Ramadan tapi dereng pikantuk ampunane Gusti. Yang kedua nurul Qur'an. Sudah mungkin pada waktu dan gelombang yang lain bisa kita terangkan panjang lebar. Ternyata Al-Quran itu adalah cahaya. Al-Quran itu adalah petunjuk. Siapa saja yang menjadikan iman Al-Quran dalam situasi dan kondisi, niscaya kita akan selamat dunianya dan selamat akhiratnya. Tapi nek nyengkek Quran menurut karepe awake dhewe ya kuwi wong sing rugi. Wa qala Musa, lah Mbah Musa matur malih, wa madzul matani ya Rabbi. Ya Allah, 2 kegelapan yang engkau siapkan itu apa? Qala Allahu ta'ala, Gusti Allah matur, dzulmatul qabri wa dzulmatu yaumal qiyamah. Yang satu kegelapan alam kubur, Bu. Nek pun gesang niki jarajeng pindah teng hotel mana Bu kita? Hotelnya Rumah Masa Depan 1x2. Nggih, itu gelap sekali Bu. Maka monggo sendirian juga ndak ada teman. Bahkan bantalnya hanya gelu. Kalau kepengen enak tidur di alam kubur, bawalah selimut, bawalah teman, bawalah cahaya. Cahaya, teman, selimut, penawar, bahkan sampai kepada persiapan kehidupan agar bahagia adalah satu, muliakan Al-Quran. Baca, pahami, amalkan. Yang kedua, wungu ndalu ojo lali. Wungu ndalu ning boten mresani sepak bola. Boten mresani film-film, tapi wungu ndalune taqarrub ilallah. Dosanya didelok, ya Allah. Sudahkah dosa kami Engkau ampuni, ya Allah. Bergelimang dosa kami hidup. Wonten penghujung usia, mugi panjenengan sedaya, panjenengan Gusti kersa paring ampunan. Nomor 3, mari kita jadikan amal soleh. Harta kita, ilmu kita, kebiasaan kita, bahkan apapun yang kita miliki, jadikan untuk beramal soleh. Insya Allah Ibu kagungan selimut, boten tok gelu bantale, lemah teles sing dikepel-kepel, tapi enten selimute, enten spring bete ingkang nikmat sebab sangune ngamal sing ditampa dening Gusti Allah.
Kemudian apapun yang kita lakukan, karena di dalam tanah itu adalah tempatnya hayawan ingkang jahat-jahat, maka jangan lupa kulinakno bismillahirrahmanirrahim. Apapun kebaikan yang akan kita lakukan, jangan lupa sebut asma Allah. Dan yang terakhir, patrikan di dalam dada kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah tauhid kita. Saking gesang, saking kita yakin, ngantos dumugi ajal menjemput kita. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Amin, amin. Allahumma amin. Kegelapan yang kedua, gelapnya hari kiamat. Monggo Al-Zalzalah dan ayat-ayat lain menceritakan tentang situasi dan kondisi kiamat. Bu, jenengan meresani tanah bergerak di Kabupaten Tegal. Onone mung zikir dateng Allah. Jenengan meresani banjir bandang wonten Aceh, wonten Sumatera Utara, nggih. Wonten daerah-daerah sanes ana neming masya Allah. Napa meneh nek kiamat teko. Inilah kegelapan nyata. Mugi-mugi Allah nyelametaken kita sedaya wonten ing wulan punika ngantos akhir hayat sak mangke. Mekaten lan semanten ingkang waget kita aturaken, monggo sareng-sareng kita tutup kanthi waosan liridha illahi ta'ala wali syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wali ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa'dim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna sa'adah warzuqnal qanaa'ah warzuqnal istiqamah. Allahumma yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw bala aw amin. Allahumma yassir umurad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Sugeng kondur, selamat berpuasa tanggal 7, mudah-mudahan tutuk ngantos mangke sonten. Sedaya lepat nyuwun pangapunten, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.